Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibrahim Lamada STMT dan Bapak Safrian Andromeda STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan website buatan kami yang berjudul Cloud Computing. Di sini kita menja- bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang, perkembangan, dampak, dan penerapannya. Baik, yang pertama pengertian. Cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang tahun 1995, sejarah pembuatan cold computing. Pada tahun 1995, lewat Larry Ellison, sang pendiri Oracle, menemukan ide yang diberi nama network computing. Larry Ellison mengatakan bahwa aplikasi seharusnya tidak dipasang dalam sebuah komputer personal. Sudah seharusnya konsep tersebut diganti dengan menggunakan sebuah terminal berupa komputer service. Selanjutnya, pada tahun 2000, konsep-konsep dan ide computing memang sudah ada sejak lama, namun cloud computing benar-benar lahir pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu Mark Benioff, mantan vice pres- Vice Presiden Oracle, mengumumkan aplikasi CRM dan bentuk SaaS (Software as a Service) yang dinamakan Salesforce.com. Lalu pada tahun 2005 mulai banyak bermunculan fasilitas cloud computing seperti yang digunakan Amazon. Contohnya Amazon.com dengan Amazon EC2 dan Google App Engine dari Google dan Blue Cloud Invite besutan IBM. Hmm. Tahun 2005 sampai sekarang, cloud computing sudah semakin meningkat populernya dari mulai penerapan sistem dan lain-lain. Amazon dengan EC2 atau Elastic Computer Cloud, Google dengan Google App Engine atau IBE dengan Blue Cloud Invite dan selainnya. Perhela- Perhelatan cloud computing meroket sebagai berjalannya waktu. Sekarang sudah banyak sekali pemakaian sistem komputasi awan. Ditambah lagi dengan sudah meningkatnya kualitas internet dan beragamnya gadget yang lebih canggih. Contohnya dari pengaplikasian adalah Dropbox, Google Drive, YouTube, Google Docs, Evernote, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kami juga menayangkan beberapa penyedia jasa layanan cloud computing yang ada di Indonesia seperti Cloudmatica, Wowrek, CBN Cloud, Datacom, Vibe Cloud, Eranya Cloud, dan lain-lain. Selanjutnya perkembangan cloud computing. Perkembangan. Seiring berkembangnya zaman, cloud computing terbagi menjadi berbagai jenis. Di antaranya, infrastruktur as a service, IaaS, yaitu tipe layanan yang mana Anda dapat menyewa infrastruktur IT ini dengan sistem pembayaran sesuai dengan perigunaan yang telah terpakai. Yang kedua, platform as a service, PaaS, yaitu tipe layanan yang menyediakan lingkungan sesuai dengan permintaan pengguna untuk mengembangkan, menguji, mengirimkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga ada serverless computing, yaitu tipe layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan atau website tanpa perlu lagi memikirkan bagaimana server harus dioperasikan. Serverless computing diibaratkan seperti hosting cPanel, software as a service,
Yang keempat, SaaS, yaitu tipe layanan terakhir yang dapat mengirimkan aplikasi perangkat lunak melalui internet sesuai permintaan dan berdasarkan tipe langganan. Selanjutnya, selain terbagi berdasarkan jenis layanan, cloud computing juga memiliki jenis yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Yang pertama ada public cloud, yaitu jenis cloud yang dapat diakses oleh publik tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada private cloud, yaitu jenis cloud yang tidak bisa diakses sembarangan sebab layanan ini kunci dan hanya dapat digunakan oleh perusahaan yang menyewa atau berlangganan. Lalu ada hybrid cloud, jenis cloud yang satu ini merupakan perpaduan dari public dan private cloud. Jadi dengan kata lain, data dapat berpindah dari public ke private cloud dan dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan yang menyewa. Dan yang terakhir ada multi cloud, yaitu jenis yang terdiri dari beberapa cloud yang berbeda, baik berupa vendor atau karakteristik maupun layanannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan cloud computing yang pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet, bag- maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua ada ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lain-lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Yang ketiga, aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi iOS untuk menjamin keamanannya. Selanjutnya ada kekurangan. Baik, untuk kekurangan dari cloud computing ini, yang pertama bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Yang kedua, harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi awan berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Ini ada penerapan cloud computing di kehidupan sehari-hari kita. Silakan. Yang pertama ada layanan email. Layanan email cloud adalah layanan email yang menyimpan data email Anda di internet atau cloud, sehingga kita dapat mengakses email Anda dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Beberapa contoh layanan email cloud yang populer di antaranya adalah Gmail, Yahoo Mail, dan Outlook. Yang kedua adalah layanan dokumen online. Dengan menggunakan layanan dokumen online, dapat membuat dokumen seperti dokumen teks, presentasi, dan spreadsheet yang dapat diakses dan diedit melalui internet. Beberapa contoh layanan dokumen online diantaranya adalah Google Docs, Microsoft Office Online, dan Zoho Docs. Selanjutnya ada layanan penyimpanan file, seperti Dropbox atau Google Drive, menyediakan tempat untuk menyimpan file di internet. Kita dapat mengakses file dari mana saja, sehingga Anda tidak perlu membawa flash drive atau mengirim file melalui email untuk berbagi dengan orang lain. Selanjutnya ada layanan streaming musik. Untuk menggunakan layanan cloud streaming musik, kita dapat mengakses ribuan lagu dan album dari berbagai artis dan genre secara langsung melalui internet. Beberapa contoh diantaranya ada Spotify, Apple Music, dan lain-lain.
Selanjutnya ada layanan cloud gaming. Dengan menggunakan layanan cloud gaming, kita dapat bermain game dengan mengaksesnya langsung dari server game yang terhubung ke internet, tanpa perlu mengunduh atau menginstal game tersebut. Beberapa contoh layanan cloud gaming adalah Google Stadia, PlayStation Now, dan Xbox Game Pass. Lalu yang terakhir adalah layanan cloud storage. Dengan menggunakan cloud storage, Anda dapat menyimpan dan mengakses data Anda dari mana saja yang terhubung ke internet. Beberapa contohnya ada Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Selanjutnya di sini kita juga ada frequently asked questions atau pertanyaan seputar cloud computing beserta jawaban-jawabannya. Lalu kita juga menaruh komentar-komentar teman-teman kita dengan tentang website ini, dan kita juga menaruh materi-materi dari kelompok 1 sampai 7. Jadinya ketika kita membaca website cloud computing ini, kita juga bisa langsung terhubung ke materi seperti yang lain, seperti basis data, sistem informasi, bahasa C, dan lainnya dari kelompok 1 sampai 7. Lalu di sini ada tim kami, ada Rahmat Rafael Ari Pratama, ada Arifin Fauzan Suroso, dan saya sendiri, Johan Cedric Satriani Barus. Ya, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.